Jika tidak, jangan salahkan nanti kami yang akan menggaungkan gulingkan Prabowo. Obat apa yang kau makan? Itu kondisi mabuk itu jangan bicara, ya kan? Macam pelawak kok jadinya. Dan atas nama rakyat ya, rakyat tidak semuanya sepemahaman dengan kamu. Tolong kepada Pak Prabowo yang terhormat, orang-orang seperti ini jangan lagi dibiarkan. Jangan dibiarkan. Prabowo harus tegas. Kembalikan situasi dan zaman ini seperti zaman Pak Soeharto. Bila mana yang menghujat pemerintah tidak mendasar, didor kepalanya di tempat. Jika Prabowo tidak menangkap dan mengadili Joko Widodo, maka jangan salahkan kami jika kami akan gulingkan Anda dari kursi pemerintahan. Kurang lebih seperti itu orasi berapi-api dari seorang bapak yang tergabung dalam aksi demo 411 di depan patung kuda kemarin, teman-teman. Bapak ini adalah orang pertama dan satu-satunya yang berani menyerukan akan gulingkan Presiden Prabowo ke awak media ya ketika diwawancara jika tidak menangkap dan mengadili Joko Widodo. Mari kita simak videonya. Gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Prabowo hanyalah boneka dari Jokowi. Maka dari itu dengan tegas kami mendesak agar Prabowo Subianto segera menangkap Jokowi beserta kroni-kroninya. Jika tidak, jangan salahkan nanti kami yang akan menggaungkan gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Ini bapak ini mabok apa pak? Aduh. Kalau misalkan Bapak Jokowi ini seperti yang Anda tuduhkan ya, punya kesalahan, sediakan bukti yang otentik, lalu serahkan kepada pihak yang berwenang, bukannya keluar-keluar di jalan seperti ini. Terus apabila Bapak Prabowo tidak menangkap dan mengadili Bapak Jokowi, maka Bapak ini bilang katanya akan menggulingkan Bapak Prabowo ya. Memangnya siapa yang akan mendukung Bapak? Janganlah Pak Jumawa seperti ini ya. Bapak ini cuma rakyat biasa loh. Jangan sampai nanti udah ketangkep baru minta maaf, nangis-nangis, bilangnya hilaf ya. Yang kemarin saja nenek-nenek yang mengancam akan menghabisi Bapak Jokowi sampai sekarang tidak pernah kelihatan batang hidungnya. Di setiap acara-acara pertemuan Refli Harun biasanya nenek-nenek ini selalu ada, tidak pernah ada, gak pernah kelihatan lagi. Kita nggak tahu ya, mungkin si nenek itu sudah dipidana karena di masa pemerintahan Bapak Prabowo ini mode senyap. Orang-orang seperti itu siapa tahu sudah ditangkap tapi tidak dipublikasikan. Ini narasinya sudah bersifat mengancam ya. Tapi penasaran juga sih ke depannya apabila Bapak Prabowo tidak menangkap dan mengadili Bapak Jokowi, kalian-kalian ini mau apa? Mau menggeruduk gitu gedung istana, mau menyeret Bapak Prabowo buat turun dari jabatannya sebagai presiden gitu. Aduh, itu mimpinya terlalu ketinggian ya, terlalu ketinggian itu mimpinya ya. Nah, coba kita akan menyimak tanggapan-tanggapan dari para netizen mengenai pernyataan dari si Bapak ini ya. Gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Ya. 100 hari kerja Prabowo harus menangkap Jokowi. Kalau enggak kami menggaungkan gulingkan Prabowo. Lah berapa banyak kau minum tua. Ya, petenggen gitu kau. Ya kan? Ngomongnya enggak jelas. Gulingkan Prabowo jika Prabowo. Kalau mau ngomong itu sadar dulu kau. Ya, bercermin diri dulu. Habis itu, kalau waktu kondisi mabuk itu jangan bicara. Ya kan? Macam pelawak kok jadinya. Sok menggulingkan Prabowo. Memang kau siapa? Kalian ini belaga kalian anak abah nih ya kan. Sok orang paling penting di Indonesia ini. Padahal cuma sampah masyarakat. Usahakan sama kau. Ya kan? Kau kalau ngomong itu, jangan tenggen kau. Ini berapa banyak tua kau minum? Petenggen gitu kau, baru kau bicara.
pulang aja lah kau, ya kan? Kau jaga aja istri sama anak kau. Gak usah sibuk-sibuk gulingkan Prabowo. Kalau Prabowo tidak bisa menangkap Jokowi, apa pula urusan Pak Prabowo nangkap Pak Jokowi? Memangnya salahnya apa? Jangan-jangan kau nanti ketangkul, nanti nangis kau. Kalian ini ya nggak ada kali apanya, nggak ada otak kalian memang. Ya, sok paling hebat di Indonesia ini, merintah Pak Prabowo, suruh tangkap Pak Jokowi. Kau siapa? Hah? Apa jabatan kau di Indonesia ini? Kalau memang kau rasa Pak Jokowi memang punya kesalahan, kenapa nggak kau sendiri yang pergi ke pengadilan? Ya, bawa bukti kau. Ngapain kau suruh Pak Prabowo untuk nangkap Pak Jokowi? Kan nggak masuk akal. Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu best friend forever. Jadi nggak mungkin juga ditangkap Pak Jokowinya. Pertama, Pak Jokowi tidak punya kesalahan apapun. Yang kedua, nggak mungkin Pak Prabowo nangkapnya. Berdasarkan apa? Kesalahannya di mana? Kalau ngomong itu jangan tenggen kau. Kalau ngomong itu waktu waras. Monyet-monyet seperti ini harus dihilangkan dari bumi pertiwi. Pak Prabowo tidak boleh diem seperti Pak Jokowi. Sudah, yang mengalah, yang diem cukup Pak Jokowi saja. Untuk saat ini dan seterusnya, cita-cita rakyat, keinginan rakyat tergantung di pundak Pak Prabowo. Pak Prabowo harus tegas, kembalikan situasi dan zaman ini seperti zaman Pak Soeharto. Bila mana yang menghujat pemerintah tidak mendasar, didor kepalanya di tempat. Salah Pak Prabowo sama lo apa kawan? Sehingga lo mengatakan kalau Prabowo tidak gulingkan Jokowi, maka Prabowo sendiri kami gulingkan. Hebat kali hidup lo. Lo itu hanya sampah. Tai lo. Tai, tahu tai. Jijik muak saya lihat. Ingat kawan. Mulutmu harimaumu. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Tolong kepada Pak Prabowo yang terhormat, orang-orang seperti ini jangan lagi dibiarkan. Jangan dibiarkan. Karena manusia-manusia seperti ini sudah bikin rusuh. Sudah buat rusuh di negeri ini. Tenggelamkan, hilangkan manusia-manusia seperti ini. Siapapun itu. Baru berapa hari Pak Prabowo dilantik? Belum lagi 1 bulan. Sudah demo mengeluarkan statement. Kalau Prabowo tidak ada di Jokowi, maka Prabowo sendiri kami akan gulingkan. Memang hebat. Hebat, saya bilang hebat. Inilah manusia-manusia yang ingin negeri ini hancur. Yang ingin negeri ini pecah. Inilah manusia dia. Manusia tai. Kalau lo nggak senang dengan pemimpin, boleh lo protes, tapi bukan melontarkan kata-kata yang tidak bagus. Paham? Otak dijalankan, jangan jadi otak udang. Kalau otak udang, makanya lu bodoh, lu tolol jadinya. Otak lu campur sama tai. Nanti lu kena, baru tahu rasa. Nangis, minta bantu, minta tolong sama orang. Siapa yang tolong lo? Enggak ada. Saya pastikan tidak ada sama sekali yang mau membantu lo. Sampah-sampah seperti lo. Paham ya? Saya sudah heran, memang heran saya. Saya bukan sakit hati lagi. Mau saya makan ini orang. Jijik saya lihat orang-orang seperti ini. Memang jijik. Dia selalu mengatakan, dengan clue mengatakan dia pintar, tai yang pintar macam tuh. Pintar apanya? Otak dipakai kawan, supaya hidup lo jangan tersesat. Sampai sini saya harap paham ya. Kurasa kau salah makan obat kau ini. Semangat kali kau katanya menggulingkan Prabowo. Obat apa yang kau makan? Aduh,
Silalai. Ya, kehidupanmu lo pikirkan kawan. Ya, kehidupanmu pikirkan. Istilahnya begini loh. Coba berpikiran jernih kau dulu. Ya, kau kumpul datanya apa, data alasanmu untuk menangkap Jokowi? Ada datanya nggak sama kau? Kalau ada, coba kau posting di media kalau memang ada. Jangan katanya. Itu cinta kartun namanya. Apa kesalahan Jokowi yang Pak Telak itu apa? Bikin datanya, bikin faktanya, bikin buktinya mana? Sembarangan aja kau ngomong. Apa? Mau menggulingkan Bapak Prabowo kalau Bapak Prabowo tidak menangkap Pak Jokowi? Sebentar, saya bertanya dulu kepada kamu. Kamu sebagai apa ya? Bisa memerintah presiden. Oh iya, kamu lagi demo, jangan atas nama rakyat ya. Rakyat tidak semuanya sepemahaman dengan kamu. Kamu lupa ya, sekarang Bapak Jokowi itu sudah menjadi masyarakat. Oh iya, mau menangkap Bapak Jokowi karena apa? Karena kamu sakit hati, iya. Segerombolan kamu bubar, Bapak Jokowi yang bubarkan, iya. Apakah kamu ingin membalas dendam atau kamu diperintahkan oleh orang yang membayar kamu untuk membuat isu, iya. Kamu harus pahami ya, ini Indonesia. Kamu jangan semena-mena membuat huru-hara atau membuat kerusuhan atas menamakan rakyat. Kamu ini sampah masyarakat sebenarnya ya. Aduh, lucu ya. Mereka ini waktu pilpres pilihnya Pak Anies, yang disalahin Jokowi, yang diminta tolong Prabowo untuk mengadili Jokowi. Gimana otaknya kalian ini? Aduh. Harusnya kalau misalkan memang ada datanya, ada buktinya, tapi buktinya jelas bukan bukti yang omon-omon ya, bukan bukti yang katanya tidak berujung gitu. Harus bukti yang otentik, yang jelas gitu kan. Serahkanlah ke pihak-pihak yang lebih berwenang. Jangan cuma berkuar-kuar di media seperti ini ya. Gak baik loh dilihat ya. Gak elok dilihat gitu kan. Kadang heran lah sama mereka ini apa sih kontribusinya untuk negeri ini gitu kan. Sedangkan mereka ini berani sekali mencaci ya pemimpin-pemimpin seperti ya, kita kan sudah tahu Bapak Jokowi itu sudah habis sekali ya. Udah bagaikan keset gitu kan, tidak ada harganya di mata mereka gitu kan, penuh hinaan, penuh fitnahan gitu kan. Dan kali ini jangan sampai di era pemerintahan Bapak Prabowo juga mengalami hal yang sama gitu kan. Prabowo seperti itu kan, disamakan seperti Pak Jokowi, dicaci, dimaki gitu kan. Ini adalah orang pertama loh, ini orang pertama dan satu-satunya orang yang berani menyerukan untuk menggulingkan Bapak Prabowo. Jika Bapak Prabowo tidak menangkap dan mengadili Bapak Jokowi. Tidak bisa seperti itulah kawan ya, harus disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan untuk bisa mengadili dan menangkap Bapak Jokowi. Karena bukti itu adalah syarat utama untuk berjalannya proses hukum gitu kan. Jadi sudahilah ya aksi-aksi seperti ini, karena percuma, tidak akan ada yang dengar. Dan apabila sampai terjadi untuk niatan menggulingkan Bapak Prabowo Subianto dari kursi pemerintahan atau kursi kepemimpinan, rakyat mayoritas pemilih dan pendukung Bapak Prabowo Subianto tidak akan tinggal diam. Nah, mungkin sekian teman-teman. Apabila teman-teman juga ingin menambahkan atau ingin menanggapi, silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar mengenai orasi dari si Bapak ini yang gak habis pikir gitu sampai berani seperti itu ya. Nah, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di next video.